وإلى مشايخنا ومؤلمنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para asatiz, wabil khusus Muallim Muhammad Nur, guru ulun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insyaallah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tajul Arus yang kemarin. Ulun ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana al-'abdu mu'azziban bi ta'atih mutakabbiran 'ala khalqih fa hadza yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Kita masih membahas ini. Apabila seseorang hamba dia ujub dengan ketaatannya kepada Allah, merasa bangga dengan taatnya kepada Allah, wa mutakabbiran ala khalqih, lalu dia sombong terhadap makhluk-makhluknya Allah, merasa dirinya yang lebih mulia daripada orang lain. Fahadha yukhsha alaih, maka orang yang demikian ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Kemarin ulun jelaskan sudah 20 macam yang menyebabkan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lanjutkan seterusnya adalah nisyanud dzanbi la'allahu ma'a adamil muballati bih wal israru 'alal ma'asi. Lalu selanjutnya yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah nisyanud dzanbi ma'a adamil mubalati bih wal israru 'alal ma'asi, yaitu orang yang melupakan dosa-dosanya, tidak memperdulikan dosa-dosanya, dan terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imamul Ghazali, hati manusia itu kan seperti cermin. Cermin itu kalau dia bersih, cermin itu kalau dia bersih, itu kalau kita baca ramin, insya Allah kita melihat muncaraminnya ganal, kita melihat awak kita seikungan. Amun caraminnya muat kepala aja, kita melihat kepala kita sebuahan. Kalau cerminnya itu bersih, jangankan hidung kita, jangankan mata kita, jarawat sabigin kalihatan. Bila caraminnya bersih. Itulah hati kita. Jadi hati kita itu ibarat cermin. Lalu apabila cermin ini mulai kotor, kotornya dengan apa? Dengan nuqtah, dengan dosa-dosa kita. Sekali melakukan dosa, satitik hirang. Sekali melakukan dosa, satitik hirang. Sekali melakukan dosa, satitik hirang. Sekali melakukan dosa, titik. Akhirnya cermin yang bersih tadi menjadi gelap. Kalau inya sudah gelap, bicara min ya, hilang kita.
Bukan kitanya yang kadada, cara minnya yang rigat. Itulah ibarat hati kita. Kalau hati kita bersih, selalu bertobat kalau melakukan dosa, bertobat kepada Allah, maka insya Allah cermin itu akan bersih. Sekali kita melakukan kemaksiatan, maka membuat ada rasa takut dalam hati kita. Ada rasa takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ada rasa kegelisahan kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ada rasa kecemasan kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena hati kita masih bersih. Tapi kalau kita melakukan dosa, kadada pengen bertobat, maka cermin itu akan gelap. Akhirnya apa? Kalau melakukan dosa tidak ada kegelisahan dalam hatinya. Kalau melakukan ibadah tidak ada ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Karena selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sangat bahaya, ini mohon maaf ulun sampaikan beberapa kali di pengajian ulun. Apalagi kalau dosa yang kita lakukan itu mohon maaf memakan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Memakan hak orang lain, memakan mohon maaf menzalimi orang lain, memakan yang bukan hak kita, sesuatu yang haram. Itu dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asat jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, yang baik-baik, yang diridai oleh Allah sesuai dengan syariat, itu insya Allah ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Bila orang itu memakan makanan yang halal, maka insya Allah akan menjadi darah daging, akan menjadi energi yang membuat dia taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa memakan makanan yang haram, yang tidak diridai oleh Allah, alsat jawarihuhu sya'am am aba, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. Jadi bila kita itu memakan yang halal, insya Allah akan menjadi darah daging, membuat kita itu nyaman ibadah kepada Allah. Tapi apabila yang kita makan yang haram, maka membuat menjadi darah daging, membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya. Maka jangan dilupakan dosa-dosa yang dulu, jangan. Makanya ciri orang yang celaka itu ada 4 macam. Yang pertama apa? Selalu memandang orang yang di atas kalau urusan dunia. Yang kedua, memandang orang yang di bawah kalau urusan akhirat. Yang ketiga, melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Kada ingat lagi bahari pernah melakukan dosa besar. Kada ingat lagi bahari pernah makan yang haram. Kada ingat lagi bahari pernah bermaksiat kepada Allah. Melupakan dosa-dosanya. Padahal dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah. Benar atau tidak? Yang keempat apa? Mengingat kebaikan-kebaikannya. Rasa banyak melakukan kebaikan. Padahal mohon maaf, kebaikan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-20 yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, melupakan dosa-dosanya yang telah lalu dan selalu bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya yang ke-21 yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, as-sa'yu bin namimah bainan nas, yaitu orang yang berjalan atau
orang yang menyampaikan bin namimah dengan adu domba di antara manusia. Tahu kalau pian adu domba itulah, kalau bahasa kami orang kampung itu unjuk antar pander tenah. Ketujuh benar si A berucap lawan si B kayak ini beristilah menyampukakan lawan si B ini. Kayaknya si B pulang menyambat si A kayak ini disampukakan pulang lawan si A ini bakalahi orang himung sidin. Nah itu namimah ngarannya itu. Unjuk antar pander. Makanya ulun sampaikan, ini mohon maaf, berdusta itu kan boleh ada 3 macam. Bahkan bila pian berdusta yang 3 macam ini pian dapat pahala sunat. Boleh. Jadi bakar rambut nih boleh 3 macam nih. Kalau lain pada ini jangan bakar rambut. 4 Bang Ustaz, jangan ditambahi. Pertama, boleh bakar rambut itu mendamaikan 2 orang yang bakalahi itu boleh. Misal, ulun menyambati Haji Arif kayak ini. Haji Arif pulang menyambati ulun kayak ini. Pian mendengar karena ulun bermusuh lawan Haji Arif biasanya sensitif karena pian habis beelang wadah Haji Arif, padahal Haji Arif ini menyambati ulun macam-macam. Lalu ulun batahun apa dipander Haji Arif tadi lawan aku. Jadi jar pian kadada ayo setai Haji Arif tadi hendak benar batamu lawan pian. Bahkan Haji Arif tadi kirim salam lawan pian, inya hendak baridoan lawan pian, hendak minta maaf lawan pian. Ini bakar rambut kada nih? Bakar rambut kada? Bakar rambut boleh, niatnya ingin mendamaikan. Ulun pulang menyambati Haji Arif kayak itu. Ini bila musuh tuh biasanya disambati. Ya Allah. Sedikit aja salahnya musuh tuh setengah hari menyambatnya. Sambati. Mohon maaf, lalu datang pulang si A ini wadah Haji Arif, apa jargi pari tadi? Ini sudah sarik ustadznya hilang. Ada lagi ustadz itu, ada lagi. Apa jargi pari tadi jar? Ya Allah. Cuma mang ya ustadz tuh jelas-jelas lah. Kadang-kadang ya ustadz tat jar. Tuh tat tuh latat bisa juga. Tat ya Allah. Apa jargi pari tadi? Nu kada apa-apa ya Haji Arif. Sidin tadi hendak benar juga batamuan lawan pian. Cuma kada batamuan lagi, sidin minta rida, sidin tak salah semalam tuh bakar rambut ini. Boleh. Berpahala. Tujuannya apa? Mendamaikan orang sekira kada bakalahi. Cuma jarang orang kayak ini jarang. Ini jarang nih ngalih cari ini nih. Yang ada memanasi. Umuran ustaz tuh sama aja mungkin muar bener aja. Jangan diundang lagi, aku kada lagi mundang aja. Kadang-kadang kita ini memanasi gitu juga nih. Ini namimah ngaran. Yang kedua, yang boleh bakar rambut nih. Siasah perang. Itu boleh. Yang ketiga, nah ini tak pakai yang ketiga nih. Apa yang ketiga nih? Gombal. Merayu. Siapa yang dirayu? Bini seorang. Jangan bini orang. Ini boleh, ini bakar rambut nih boleh nih. Ini serius nih boleh. Tujuannya apa? Membahagiakan bini. Boleh bakar rambut. Atau bini boleh bakar rambut. Tujuannya apa? Membahagiakan laki boleh. Misal, nih ibu-ibu, bu, ya. Misal, pian santai, duduk di emperan rumah misalnya, sambil minum kopi. Cuma munnya kawa pian jangan minum kopi, behirang awak. Apalagi nasinya rawon ya kalau lah. Mandinya banyu karuh pulang. Guring bakadap hirang bujur tuh. Santai pian sambil minum kopi lalu pian bapander lawan abahnya nih. Nya orang bahari kada ada beb tuh kada ada. Aa tuh kada ada. Nya abahnya. Oh abahnya. Sambil menjapai lantuhut sidin. Oh abahnya ulun sanang benar balaki pian nih. Pian nih biar cucu 5 masih gagah aja. Rasanya sapangkalayaan nih kada ada baiknya kayak pian nih. Tuh boleh tuh menghimungi laki itu boleh walaupun dalam hati memberi muar bener. Tuh kada apa-apa. Itu boleh itu menghimungi bapahala. Himung kai tetawa sing terabah-abah sih dia.
Itu boleh, itu kan jadi masalah tuh ya. Niatnya membahagiakan tuh boleh tuh. Atau mohon maaf, jangan tersinggung, ibu-ibu nih sering ulun contohkan nih di ceramah nih. Biar misalnya BIC bini misalnya, mohon maaf, lamak benar. Ukuran bajunya kada ganal kada, double L-nya 3. XL. Barak 90 ganalnya lah. Jangan tersinggung yang lamak nih, contoh aja. Contoh. Lalu babinian wah ini kan takutan lamak tuhnya, takutan binian wah ini aneh lah. Di sapadahan lamak tuhnya sarik merangutnya. Ya Allah. Lalu bini pian ini lamak hendak benar kurus. Lalu malam itu minum jamu sari menyari. Habis sarinya diminumi. Malam kada makan. Cuma makan bakso 2 mangkok. Saking hendak kurusnya nih. Apalagi puasa. Ya Allah. Niatnya apa? Lillahi kurusi. Sekira kurus nih. Ya Allah. Ada lillahi ta'ala kada. Lalu nya batakun lawan pian. Nih. Melajari lawan pian nih. Lalu batakun lawan pian. Oh abahnya. Kayak apa? Awak ulun nih kayak apa menurut pian? Jangan jujur pian. Boleh himungakan bini itu. Alhamdulillah mamanya ai mulai kurus sudah. Amun ditatayakan lawan Luna Maya kada jauh. Ini ditatayakan kada jauh. Alhamdulillah mulai kurus sudah. Walaupun masih lamak. Jangan pian jujur bepander. Kayak apa awakku nih sudah takdir. Yang kayak drum tahan tak makasihan bini itu. Nah itu tuh boleh itu bakar rambut tuh lah. Itu kada apa-apa tuh. Lain dari itu jangan bakar rambut. Makanya di dalam kitab yang lain tanda orang yang memiliki akhlak itu ada 6 macam. Jadi kalau orang memiliki akhlak itu tandanya ada 6 macam. Yang pertama, lal'ana. Orang itu tidak senang mencela. Mencela itu menyambat-nyambati itu kada senang. Itu orang yang memiliki akhlak. Begitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan jangankan mencela istrinya, jangankan mencela orang lain, jangankan mencela musuhnya, bahkan Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang dimasak oleh istrinya. Ini orang memiliki akhlak. Kada pernah mencela makanan. Bila nyaman sidin makan, bila kada nyaman sidin makan sedikit, menghormati istrinya. Itu orang yang memiliki akhlak, tidak senang mencela. Mohon maaf, beda lawan kita. Kita ini kadang-kadang katuju benar mencela tuh, katuju benar. Apalagi masakan bini, kasihannya bemasak sudah habis. Hambar benar aja. Manis benar aja. Tapi habis sudah sapiring. Bertambah pulang. Merimar benar ya Allah. Rasulullah tidak pernah mencela, Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mencela aja enggak pernah. Bahkan Rasulullah itu, ini mungkin ustaz-ustaz sering menceritakan ini. Pernah Rasulullah itu kan pulang dari Darul Arqam. Darul Arqam itu tempat waktu itu kalau pian ke Mekah, Darul Arqam itu tempatnya itu di Pasaian. Dar itu rumah, Arqam itu sahabat yang bernama Arqam, karena rumahnya itu di antara 2 gunung. Disitulah Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi pernah suatu saat Rasulullah ini pulang daripada Darul Arqam terlambat. Habis bulik, lalu sidin mengatok rumah. Ini bahasa ulun inilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata Siti Aisyah ketiduran. Karena sudah ketiduran, inilah akhlaknya Rasulullah. Beliau tidak mau mengganggu istrinya. Beliau ambil ridho beliau ambil sorban beliau hamparkan di depan pintu, guring di muka pintu. Ini orang yang paling mulia makhluk, hanya tidur di depan pintu dengan selembar sorban saja. Rupanya tengah malam Siti Aisyah terbangun, membuka pintu, kaget, takajud. Rasulullah tidur di depan pintu. Waktu itu Rasulullah bangun. Setelah Rasulullah bangun,
Lalu beliau yang pertama kali mengucapkan kepada Siti Aisyah, maafkan akulah terlambat malam tadi bulik karena banyaknya pertanyaan sahabat di Darul Arqam. Subhanallah, sudah kada dibukai lawang, guring di muka rumah, imbah dibukai minta maaf pulang. Bah, ampun kita tahuam lagi manggandah 3 RT kadang-kadang. Oi, jaka pangbulik pengajian habis badom, beri muara benar. Jaka bulik pengajian tak baik habis badom. Mun kada mangguplah nyara bulik, balak anam tu nah nyara bulikan. Oi, bayi dibukai pulang, bayi nyarik ke pulang. Kada mendengar kah telinga tu di mana mandak. Kita ini ketujuh mencela tu kada bisi akhlak ngarannya tu. Kasihan bini kita tu, mau himung bebinian dilawan akalnya. Bahkan Rasulullah itu saking romantisnya Rasulullah itu, sering Rasulullah itu mohon maaf mandi beserta istrinya. Mandi lawan bini itu sering Rasulullah. Kita suah mandi lawan bini lah. Dijawab nah, suah kadakah? Suah kadakah? Ini sama lu nggak ada suah aja juga. Itu kalau dituruti lah, babi bini 2 dituruti. Jadi itu orang yang kedua, orang yang berakhlak itu wala sababa, tidak senang sumpah serapah. Tidak senang sumpah serapah. Jangan, iya ada orang tuh mahir benar menyambat bungul tuh mahir. Sedikit-dikit bungul, sedikit-dikit tambuk, sedikit-dikit kurang ajar, sedikit mudahan celaka. Nah itu kada berakhlak karanya itu. Hati-hati orang yang senang sumpah serapah, bungul, tambuk, kurang ajar, celaka, masuk neraka. Itu nah. Itu dalam kitab Marakil Ubudiyah, celaannya itu akan kembali kepada dirinya. Bila rancak menyambat orang bungul, sidin yang bebungulan kan itu. Yang ketujuh menyambat orang tambuk-tambuk, sidin yang tambuk kan itu. Menyambat orang kurang ajar, sidin yang kurang ajar itu kan itu. Hati-hati. Wabil khusus kepada ibu-ibu, jangan ketujuh menyumpah anak. Hati-hati. Ini anak disumpahi, warik dia. Nah, ajar anak pian mamanya. Warik ya Allah. Itu ada tuh. Ngalihai ketujuh menyumpah nih ngalih ya Allah. Nah, ini yang sesuai dengan bab kita, wala namama. Jangan senang adu domba. Bila orang adu domba itu kada berakhlak ngarannya teh. Lalu selanjutnya wala haquda. Jangan menjadi orang yang pendendam. Itu kada berakhlak gitu. Dendam, sarik itu wajar, marah itu wajar, kecewa itu wajar, emosi itu wajar, manusiawi. Marah itu manusia, itu sifat manusia sudah. Namun kada pernah sarik itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya tuh. Kada suah sarik lalu aneh juga ini nih. Disambat orang bungul aja orang. Terima kasih lah jir. Hai, apa nih? Tempeleng orang, tambah hipang lagi jir nah. Ini bahaya ini nih. Ya Allah. Ini bahasa Inggrisnya membahayakan. Makanya ada kalun kisahkan dari orang Kalua ada kalau ini yang tersinggung orang Kalua lah. Habis bulik di Jakarta, ampih bahasa Kalua, bahasa Indonesia. Jadi jir orang, kenapa jadi bahasa Indonesia? Saya sekarang sudah berhenti bahasa Kalua. Jurang kenapa? Akibat pergaulan, karena jurang tak bulik kayak pulang. Nih mohon maaf nih. Sarik itu wajar, tapi yang kada boleh adalah dendam. Dendam itu apa? Selalu ingat dengan kesalahan orang lain. Setahun masih ingat aja, 2 tahun masih ingat aja. Muar lawan sidin tuh ingat terus. Batatai duduk kada mau, basalaman kada mau. Tapi imbai di pengajian berhadapan, hakun aja menahani no. Asal yang tacangangi muhanya. Melihat sandalnya muar, sepak sidin. Hilang sebelah sandal kawan ya Allah lah. Soalnya sandal ulun teh sepak. Nah ini dendam nih kada boleh nih. Orang yang dendam hati-hati.
selain kada berakhlak, maka amal ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, orang yang berakhlak itu, mohon maaf, wala bakhila, kada pamalar. Orang berakhlak itu kada pamalar. Makanya ciri wali Allah itu jar guru sekumpul apa? Apa jar guru sekumpul di antara ciri wali Allah itu apa? Apa? Kada pemalar, murahan, kada pemalar. Kada pemalar, kada perhitungan. Kada angken berajut. Kada pemalar. Tawar terus. Apalagi tukang sayur, kasihan tukang sayur. Nih ibu-ibu nih. Kasihan tukang sayur gajiut bersepeda. Yang dibawa kerupuk, kangkung. Ya Allah. Tuh kira-kira mun berjual sayur tuh ada sampai 5 juta kalau lah. Sayurnya tuh kira-kira tuh. Ya Allah, kasihan kadang-kadang pulang hendak sampai ke komplek perumahan kita tuh nah. 3 kali pacu rantainya aja. Bebaya sampai ke wadah pian, ya Allah nih ibu-ibu kalau bapak-bapak jarang nukar sayur, jarang. Berapa jarang bayam nih seikat? Dia tukang sayur 5.000 misal. 3 ikat berapa? Kayak kali bisa dihitung ha. 3 kali 5 berapa? 15. Anu kawak ajar 12. Cuma 3.000 ditawar. Jaka yang menawarnya orang susah kada bapak. Yang menawar nih ya Allah, rugi benar. Galangnya bilang sampai kakak tiak. Cuma kada asli bang. Sapuhan dia juga ya Allah. Ini kada bahlak karena. Lalu selanjutnya, apabila juga habisnya ini nah. Orang yang berakhlak itu selanjutnya wala yaqta'u man qata'a. Kada memutus tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim. Artinya inya kada menagur, kita menagur. Inya kada baik, kita baik. Inya kada merawa, kita merawa. Inya kada memberi, kita memberi. Itu orang yang berakhlak. Cuma berat itu ya. Itu ngalih benar. Ngalih kayak itu. Yang nyamannya hidup ini impas. Bilanya kada menagur, jangan tagur aja juga. Bilanya orang-orang tampeleng pada hulu. Ranai ya Allah. Nah. Lalu selanjutnya yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah yang ke-22 adalah idaul muslimin. Idaul muslimin itu menyakiti orang yang beriman, menyakiti orang-orang muslim. Idaul mukminin menyakiti orang-orang yang beriman. Baik sikapnya, perkataannya, perbuatannya. Makanya ujar Rasulullah, orang beriman itu kan masalul mu'minin kamasalil nakhlah akalat tayyiban. Orang yang beriman itu seperti lebah. Orang lebah itu apa? Lebah itu bahasa kampungnya apa? Orang yang wanyi. Coba lihat wanyi itu. Yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik, di mana inya hinggap fala taksir wala tubsid, di mana inya hinggap kada merusak dan kada menghancur, itulah wanyi. Iyalah. Wanyi itu lihat yang dimakannya yang baik-baik. Apa yang dimakan oleh wanyi apa? Apa yang dihisap oleh wanyi apa? Sari pati bunga pilihan, itu yang dihisap oleh wanyi. Wanyi itu dimakannya itu sari pati bunga pilihan. Kadada wanyi itu mohon maaf datang ke pasar kadada mencari apam berabai kadada. Ya Allah kadada mencari untuk kadada. Apalagi di WC kadada wanyi kadada. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu mohon maaf yang dimakan itu selalu yang baik-baik. Yang kedua apa? Yang dikeluarkan yang baik-baik. Wanyi yang dikeluarkan apa? Madu. Madu itu baik. Bahkan madu ini luar biasa manfaatnya. Kalau pengen stamina kuat, minum madu. Mohon maaf ibu-ibu, sekira muha licin bersih, maskernya madu. Bahkan ibu-ibu kalau hendak kurus, pian kada usah olahraga, cukup di madu. Ibu juran. Ya Allah. Lakas kurus ya Allah. Madu ini luar biasa. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Syamsul Ma'arif itu madu ini
apabila dicampur dengan habbatus sauda. Habbatus sauda itu jintan hitam. Bisa lah pian mendengar jintan hitam itu, bisa kadakah? Disahuti pengalihnya. Bisa kadakah? Yang di toko-toko apotek tuh ada ini jintan hitam itu. Kalau kita ke Mekah yang aslinya itu warnanya hirang dan hirang. Saparapatnya itu 5 rial. Biasanya nih di Uhud ada nih. Bacampur lawan buah sugih biasanya. Maneh juga jamaah tuh Ustaz jar. Mana ngarannya buah sugih jar. Jauh kenapa jadi nukar buah sugih? Kada papai jar orang jar buat di celengan kada mau habis duit bujur aja lon. Duitnya ada jual di celengan. Ada jamaah cari buah sugih. Oh jalun kada ulah kasangalih-alih pian. Tuh yang berjual buah sugih itu nah. Meniga karung ada sugih-sugih orangnya. Pian mencari buah sugih lah. Jadi cara memakannya kalau dalam kitab Syamsul Ma'arif itu diambil 1 sendok teh lalu dikunyah, habis inya dikunyah lalu keluar minyaknya, ambil 1 sendok madu asli. Mengetahui madu asli ini gampang, bila dibawa bulik bini sarik ya toh ya. Yang paham tertawa, yang kada paham guringnya. Jadi ambil jintan hitam dikunyah, lalu ambil 1 sendok madu asli dimakan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, inna fi habbatis sauda syifaun likulida ilal maut. Sesungguhnya di dalam jintan hitam itu ada penyembuh semua penyakit kecuali kematian. Jadi 15 abad yang silam, sebelum orang berjual di apotik-apotik itu, Rasulullah sudah mengatakan apa? Sesungguhnya di dalam jintan hitam itu ada penyembuh semua penyakit kecuali kematian. Dicampur dengan madu. Ya. Makanya ada kawan bini ulun tuh biasanya bepasan jintan hitam itu karena dibuatnya dalam kapsul. Buatnya dalam kapsul, diminum beliau, alhamdulillah kolesterol, asam urat, manis urat, hambar urat, insya Allah sehat dah lah. Kembali kepada itu. Jadi orang mukmin itu yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik. Artinya apa? Orang beriman tuh yang dimakan yang halal, pamanderan, sikap, jangan menyakiti hati orang lain. Lalu selanjutnya, dimanapun wanyi itu hinggap kada pernah merapuhkan, tidak pernah merusak. Inya hinggap di dahan yang begitu rapuh, jabuk sudah hinggap wanyi, dahan yang rapuh itu tidak akan pernah hancur. Itulah orang beriman. Dimanapun orang yang beriman memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang yang di sekelilingnya. Orang himung bertetangga dengan dia, orang himung bakawan lawan dia. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang mulia. Jangan menyakiti orang lain. Bila menyakiti orang lain, baik sikap, perbuatan dan lain sebagainya, itu menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu selanjutnya yang ke-23, insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Kita baca doa haul untuk almarhum Anwar bin Jamrut, untuk Masrani bin Salhah, untuk Haji Jamrah bin